Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus menampilkan Yesus sebagai anak Allah yang tentunya dalam hal ini mempunyai kuasa untuk melakukan suatu mujizat atau tindakan-tindakan besar. Salah satunya adalah penyembuhan. Pada kesempatan ini kita mendengar bagaimana Yesus melakukan suatu tindakan penyembuhan kepada seorang yang sakit kusta. Dalam pandangan orang Yahudi, orang-orang kusta dianggap sebagai kutukan dari Allah sebab mereka berdosa. Dan oleh karena itulah penyakit ini merupakan penyakit yang ditakuti oleh semua orang pada waktu itu. Dan untuk mereka yang mengalami sakit kusta ini, konsekuensi yang mereka alami, mereka dikucilkan dari relasi sosial yang tentunya membawa beban mereka, baik beban sosial maupun beban psikis atau jiwa mereka. Dalam situasi seperti ini, tentu orang-orang yang mengalami penyakit kusta ini mengharapkan ada pertolongan membebaskan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Pada kesempatan ini, bagaimana Yesus menjumpai orang-orang itu? Teristimewa seorang yang mengalami sakit itu. Di hadapan Yesus, dia berlutut memohon bantuannya. Dan dengan segala kerendahan hatinya, dia menyampaikan permohonan kepada Yesus. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dengan sebuah permohonan yang lahir dari hatinya yang memang mempunyai kerinduan untuk mengalami kesembuhan. Yesus pun tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia sebagai Allah terdorong oleh belas kasihan dirinya sebagai manusia, sehingga Yesus pun mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Permintaan orang itu, permohonan orang itu dikabulkan oleh Allah, oleh anak Allah, sehingga dia pun mengalami kesembuhan. Dikatakan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Teman-teman, saudara-saudari, untuk mendapat pengakuan publik, pengakuan sosial bahwa orang kusta itu mengalami kesembuhan, dia tidak bisa
mempublikasikannya begitu saja, tetapi dia harus memperlihatkan kepada imam-imam kepala ya waktu itu. Sebab dari pengakuan para imam kepala atau para imam akan kesembuhan itu menjadi sah legal yang kemudian akan diakui secara publik. Ya, dan di sini pun diminta untuk mempersembahkan persembahan ya sebagai bukti syukurannya kepada Tuhan. Persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, ya, sebagai bukti bagi mereka bahwa engkau sudah mengalami kesembuhan. Jadi begitulah sekitar kehidupan orang yang sakit kusta ya. Dikucilkan dari resiko sosial, lalu membawa beban batin tersendiri ya untuk dirinya, tentu beban keluarga juga. Dan di sini menjadi sebuah sukacita besar ketika orang-orang kusta itu mengalami kesembuhan. Dan tentunya sebagai ungkapan syukur, mereka harus menyampaikan itu kepada para imam untuk mendapat pengakuan publik dan juga kepada Tuhan mentaati hukum Taurat Musa, mempersembahkan kurban persembahan. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, dari peristiwa ini kita belajar bagaimana kuasa Allah itu ya, atau kasih Allah itu membawa sukacita yang besar bagi kita manusia. Kita sebagai manusia tentu tidak pernah terlepas dari berbagai masalah. Kita senantiasa berhadapan dengan masalah yang sulit terpecahkan maupun masalah-masalah yang dapat kita pecahkan. Tetapi sebagai orang beriman, kita tentunya tetap mengandalkan Tuhan dalam persoalan yang kita hadapi. Ada persoalan yang berada di luar jangkauan kemampuan akal budi kita untuk memecahkannya. Sebab itu Allah perlu dilibatkan dalam persoalan kehidupan kita. Kita yakin dan percaya Allah tak pernah meninggalkan kita, tetapi dalam kasih-Nya Allah mau membantu kita. Tentu dalam hal ini iman kita itu menjadi sebuah tuntutan utama atau syarat utama. Dan tentu iman dalam hal ini bukan iman kaleng-kaleng ya. Memang kita sungguh percaya Allah akan mampu melakukan hal itu, atau Allah mau berkarya dalam kehidupan, dalam persoalan yang kita hadapi. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, tentu kita sebagai orang yang telah dibaptis, hal ini setidaknya menjadi pegangan kita juga ya. Yesus yang mampu menyembuhkan, kita percaya juga bahwa Dia akan mampu berkarya atas diri kita, sebab Dia adalah Tuhan kita. Di dalam Dia kita menaruh harapan, karena kita mempunyai iman. Harapan yang tentunya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan itu yang memudahkan kita untuk melibatkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan mengandalkan Tuhan, tentu kita akan mengalami sukacita, akan mengalami kebahagiaan. Sebab kita mengalami penghiburan yang datang dari Tuhan sendiri. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, kita tak dapat memungkiri bagaimana fenomena saat ini. Ada begitu banyak orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan sebab mereka jatuh dalam relativitisme agama. Mereka percaya dan tidak percaya, bagi mereka kebenaran itu subjektif, tergantung pada pengalaman pribadi mereka. Tergantung pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hidup mereka, yang tentunya pengalaman akan kehadiran Allah dalam diri mereka sangat sulit untuk diekspresikan sebagai sebuah kebenaran iman. Sebab kebenaran iman atau hati mereka tertutup dengan kehadiran Tuhan. Mungkin diri kita juga berada dalam situasi seperti itu. Mungkin saat sehat kita berkoar-koar ya, merelatifkan kebenaran, merelatifkan iman, kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kita condong mengedepankan kebenaran yang kita produksi sendiri, yang tentunya terbatas pada logika berpikir kita, logika eksternal yang tentu mempengaruhi kita. Di sini bacaan hari ini sebenarnya mengajak kita untuk tidak terjebak selalu dalam hal-hal seperti itu.
Kita diajak untuk merendahkan hati kita sebagaimana orang sakit kusta tadi. Membiarkan Tuhan berkarya, membiarkan Tuhan mau berkarya dalam kehidupan kita. Dengan itu Allah pun mau untuk berkarya dalam diri kita masing-masing. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.